Tapi kalau sedang sholat wajib tidak perlu kita batalkan. Mungkin kita bisa dehem, mungkin takbirnya kita keraskan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu qol, dari Sayyidina Ali, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, kana li min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madkholani, adalah aku memiliki dua pintu bila datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu idza ataituhu, maka apabila aku mendatangi beliau, wa huwa yusolli, sedangkan beliau dalam keadaan sholat, tanah nahali, maka beliau berdehem untukku. Rawahun Nasaiyu wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Maksudnya begini, jadi Sayyidina Ali itu kalau datang atau masuk rumahnya Rasulullah, Sayyidina Ali ini mempunyai dua pintu, artinya pintu sana atau pintu sana. Biasanya datang ke rumahnya Rasulullah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat, Sayyidina Ali kadang-kadang kan biasanya menyapa dulu, Assalamualaikum, tentunya begitu Pak ya. Jadi datang masuk rumah siapa saja tentunya disunnahkan untuk uluk salam, memberi salam. Maka Rasulullah pas dikasih salam itu dalam keadaan sholat yang pertemuan kemarin itu tidak boleh bercakap-cakap, artinya bicara itu membatalkan sholat. Maka Rasulullah tidak menjawab salam daripada Sayyidina Ali, cukup dengan berdehem begitu. Jadi nanti umpamanya kalau kita sedang, sholat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Tentunya sholat sunnah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat maktubah, sholat wajibnya itu di masjid, tidak pernah sholat di rumah. Nah, jadi Rasulullah SAW ketika sholat sunnah di rumah, lalu Sayyidina Ali datang memberikan informasi, memberikan salam, maka Rasulullah hanya berdehem. Ini juga bisa diartikan kalau kita sholat lalu dipanggil orang tua. Kalau kita sholat dipanggil orang tua, kalau sholatnya itu sholat sunnah, maka dianjurkan sholatnya ini dibatalkan. Kalau Rasulullah kan tidak dipanggil orang tuanya, masa Sayyidina Ali orang tuanya, kan tidak begitu ya, ini orang tua khusus. Tapi kalau kita sedang sholat wajib, maka tidak boleh untuk membatalkannya. Jadi orang yang membatalkan sholat wajib itu haram Mbak, kalau tidak terpaksa, tidak ada keadaan darurat, tidak boleh membatalkan sholat wajib ya. Jadi seperti cerita Juraij ya di kitab Riyadhus Shalihin, karena Juraij ini saat sholat duha lalu dipanggil ibunya,
Juraij ini memiliki pengertian, bukan menungso, saya sholat kan di hadapan Allah, penting Allah, maka tidak dijawab panggilan ibunya ini. Hari berikutnya dipanggil lagi, tidak dijawab. Akhirnya ibu ini mempunyai rasa jengkel. Beliau mengatakan, Juraij, jangan meninggal dulu sebelum kena fitnah. Jadi Juraij ini dikutuk, jangan meninggal dulu sebelum kena fitnah. Memang betul, Juraij ini ahli ibadah. Kalau di sana punya musola sendiri, dan ada orang yang dengki, iri, akhirnya ada seorang pelacur ini memberitahukan bahwa dia dihamili Juraij, padahal tidak. Ya, akhirnya apa? Juraij ini diungsikan, diasingkan, bahkan masjidnya, biaranya itu digempur oleh masyarakat setempat. Lalu si pelacur ini melahirkan, Pak. Nah, saat melahirkan anak kecil ini, ya Juraij didatangkan. Ini loh hasilmu, ya. Apa kata Juraij? Tidak, itu bukan anak saya. Coba anak ini saya tanya. Ya, jadi anak kecil ini ditanya, Pak. Jadi disoding perutnya. Kamu anaknya siapa? Anak kecil ini jawab, bayi ini jawab, saya anaknya gembala yang ada di sebelah sana. Memang si pelacur ini berbuat serong dengan gembala itu. Jadi di dunia ini ada 3 bayi yang bisa bicara, di antara ya tadi itu, ya yang ditunjuk oleh Juraij itu juga termasuk Nabi Isa. Jadi kalau kita dipanggil orang tua sedang sholat sunnah, lebih bagus kita batalkan. Tapi kalau sedang sholat wajib, tidak perlu kita batalkan. Mungkin kita bisa dehem, mungkin takbirnya kita keraskan, Allahu Akbar, tapi nggak sampai gitu takbir, bukan gitu Pak, sudah ya. Jadi takbirnya aja itu kita keraskan, intikal itu ya. Jadi takbir perpindahan itu kita keraskan. Ini cara menjawab bila kita sedang dalam keadaan sholat. Nah, kalau dipanggil terus dijawab, ya batal Pak. Assalamualaikum umpamanya, Rasulullah jawab, waalaikumsalam, ada apa li? Ya, ini ya Rasulullah, saya punya hadiah, wis diletakkan di situ dulu. Nah, ini tambah runyam ini nanti ya. Jadi tidak begitu cara untuk menjawab daripada panggilan ketika sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.